Shalom saudara, selamat pagi bagi yang di Indonesia, selamat siang bagi yang di Australia, selamat sore, ya. Selamat malam atau dini hari yang ada di Eropa, di Inggris, di beberapa negara yang juga ikut doa bersama kami saat ini. Ya. Saudaraku, saya berharap kita semua terus bertumbuh sampai kita benar-benar bisa memindahkan hati kita di surga. Ini bukan sesuatu yang dari manusia, ini dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita begitu lama, ya saudara, meletakkan hati di bumi ini. Sudah tertanam, terikat, terbelenggu, saudara. Yang kita pandang sebagai harta, kekayaan, kesenangan, kelengkapan hidup, yaitu apa yang ada di bumi saat ini. Dan kita sudah terbelenggu selama belasan tahun, bahkan bagi yang sudah umur lanjut, sudah puluhan tahun. Dalam level tertentu atau stadium tertentu, seseorang tidak bisa terlepas lagi. Bisa berkeadaan tidak bisa terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Puji Tuhan kalau kita masih bisa terlepas, saudara. Bersyukur kalau kita bisa terlepas. Ini sulit sebenarnya. Tetapi kebenaran demi kebenaran yang kita dengar memperbaharui pikiran kita. Hadirat Tuhan yang kita rasakan dan terus proses pertumbuhan rohani melalui setiap peristiwa dan keadaan yang kita alami. Itu bisa mencabut hati kita dari ikatan dunia ini, saudara. Dari ikatan dunia ini, saudara. Dan kalau saudara dan saya bisa makin terlepas, itu hidup menjadi ringan, saudara. Uang di ATM kita, ya, saldo di rekening bank kita, tidak akan banyak mempengaruhi kita, bahkan bisa tidak mempengaruhi kita sama sekali. Ya sudah, seadanya itu yang penting kita bisa lewati dari hari ke hari. Kita tidak lagi mengingini barang-barang apapun, kecuali barang itu memang kita gunakan untuk pelayanan, saudara. Ya. Untuk kegiatan hidup, ya. Pelayanan untuk anak-anak, perlu mobil, mengantar jemput sekolah, ya tidak salah dan memang harus ada. Tapi bukan lagi menjadi kesukaan, menjadi hobi. Kalau sudah menjadi hobi itu kita terikat, saudara. Ya. Pakai baju warna biru bagus. Tapi kalau tidak biru rasanya enggak maknyus gitu. Nah, itu jadi ikatan. Misalnya itu. Dan banyak lagi saudaraku sekalian. Ikatan-ikatan dalam hidup ini. Kalau belum nonton saja ke teater atau layar lebar rasanya belum lengkap hidup. Oh enggak salah nonton film layar lebar yang bagus. Memiliki atau memberi inspirasi yang bagus ya enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian menjadi ikatan itu ikatan. Apapun saudara. Nah kita harus makin hari makin terlepas. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Waktu tadi saya nyanyi dan saudara bersama saya nyanyi ya. Rindu bertemu wajah Tuhan Yesus.
Satu hal yang Tuhan sudah ajarkan saya beberapa bulan belakangan ini, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh habis-habisan, kita itu tidak mungkin merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus. Hanya orang yang benar-benar mengenakan kehidupan Tuhan Yesus yang merindukan Dia. Kalau dulu kita ditabok, kita mesti membalas nabok dengan segala cara kita. Paling tidak kita membela diri, kita ngomongin orang yang nabok kita. Tetapi kalau kita ikut teladan Tuhan Yesus, kita ditabok, kita diam 1000 bahasa. Orang berkata, Pak, kalau kita ditabok, kita diam, dia malah makin nabokin kita. Ya coba saja. Coba saja kalau bisa. Coba saja kalau bisa. Kan ada Allah yang hidup. Kalau saudara memiliki kesempatan berbuat dosa, saudara bisa menghindari tidak melakukannya. Walaupun itu sakit, daging kita sakit. Punya kesempatan untuk mencuri, bisa korupsi, tapi tidak korupsi itu sakit. Lebih baik tidak punya kesempatan mencuri daripada punya kesempatan mencuri, tapi kita mencuri. Jadi lebih baik tidak ada kesempatan mencuri, jadi tidak mencuri, ya itu nggak sakit. Ada kesempatan mencuri, ada kesempatan korupsi, kesempatan kaya, tapi kita tidak korupsi, itu sakit. Seperti orang puasa di padang pasir, ya itu enggak apa-apa. Tapi puasa di tengah food court, nah itu berat, saudara. Ya kan? Puasa di tengah orang jual jajanan, aduh berat. Saudara tidak berzina karena tidak ada kesempatan berzina, tidak ada partner untuk diajak berzina, ya, enggak berat. Tapi ada kesempatan berbuat zina, punya kesempatan, punya tempat, tapi saudara berkata tidak, wah itu sakit. Dan Tuhan sering membawa kita ke keadaan-keadaan seperti itu supaya kita ini memiliki kesucian yang permanen. Ibarat orang berenang itu bukan berenang di kolam renang yang kedalamannya hanya 1 meter 20 cm, 1,2 meter. Tapi berenang di lautan yang bergelombang 4 meter misalnya. Wow, berat, tapi itu jadi ahli renang. Kesucian itu harus begitu. Kalau saudara hanya dibenci orang di dalam hati, Anda tidak tahu kalau dibenci, atau orang membuang muka, ya masih tidak berat. Kalau Anda sampai ditabok, diludahi, wah itu berat. Maaf ya, dilumuri kotoran mukamu, nah itu berat. Oh berat. Tapi kalau bisa kita lalui, nah itu baru kita bisa merindukan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dibawa ke keadaan, situasi seperti situasi yang dialami Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya sebuah sebuah isyarat bahwa kita sedang diproses. Puji Tuhan, saudara. Nah, saya mengajak akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian menjadi pemberita-pemberita kebenaran seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Nah, nanti akan saya khotbahkan ya saudara. Nggak tahu kapan. Nuh itu pemberita kebenaran. Jadi kita ngajak orang, ayo kita ke LB3 ya. Kalau Nuh kan ayo masuk Bahtera. Berhenti dari percintaan dunia. Ayo kita masuk LB3 ya saudaraku. Dan ini yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan ya. Saudara, pokoknya ringan nanti kalau kita sudah tidak ingini dunia itu ringan, saudara. Ya kita perlu rumah, mobil, masih perlu uang, ya pastilah. Makanya kita harus bekerja rajin, tidak boleh malas, ya tidak boleh malu kerja apa saja asal itu halal, ya walaupun kita sarjana, kita jualan tempe atau nasi goreng, enggak usah malu. Yang penting kita, ya istilahnya itu halal, ya baik, itu begitu, saudara. Bekerja diomeli bos, direndahkan, ya dihina, enggak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa makan di rumah, ya. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Kita dikhianati kolega bisnis,
dikhianati teman sekerja yang mau menyingkirkan kita di perusahaan, ya enggak usah membalas. Diam ya. Nah, saudara-saudara sekalian akan berkata, wah saya tambah hancur Pak. Enggak akan hancur. Tuhan pasti lindungi Anda kalau Anda itu baik, kalau Anda itu benar. Ada Allah yang. Oke, puji Tuhan saudara, saya kira itu pesan Tuhan untuk kita hari ini. Nah, nanti sore jam 6:30 ya doa kita, dan saudara saya harap untuk bisa ikut doa lewat Truth ID. Dan jika saudara mau hadir, bisa hadir di Mall Arta Gading lantai 5 ya. Tentu kalau kita hadir suasananya beda. Ya, lewat Truth ID juga. Nah, saudara, saya bersyukur bisa bersama saudara dan hati kita sekarang makin menyatu ya saudara. Karena kita melewati pergumulan yang sama, ya, pergumulan yang sama dalam kehidupan kita hari-hari. Nanti sore jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih untuk doa bersama ini Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi kami. Persiapkan kami untuk doa nanti malam jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Oh haleluya, jam 7 sore 7 malam nanti, 6:30 sore 6:30 malam nanti. Waktu Indonesia Barat. Bapak Engkau urapi secara khusus. Kami sudah rasanya pengen cepat-cepat berdoa. Jam 6:30 waktu Indonesia Barat nanti malam. Nanti sore. Terpuji namamu Bapak. Aduh terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.